Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Haji Maftukin. Yang terhormat Bapak Dekan Fasih, Bapak Haji Nur Effendi. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Ahmad Gelora Mahardika, dan Bapak Farihul Lutfi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Loli Tural Setiawan selaku moderator, kedua Muhammad Salman, ketiga Muhammad Imawan, dan keempat Ahmad Amiruddin. Pada kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang bab pembakuan bahasa. Pembakuan atau perstandatan bahasa adalah pengambilan keputusan yang dianggap paling wajar untuk dijadikan salah satu bahasa nasional atau bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa baku merupakan salah satu variasi atau ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa baku adalah bahasa yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan baku, ejaan baku, serta lafal baku. Suatu ragam bahasa menjadi baku karena prestis sosial atau social prestige tertentu. Bahasa baku sering harus meminjam unsur leksikal dari kosakata tidak baku karena memang diperlukan. Peminjaman tersebut bisa dilakukan jika memang diperlukan karena belum adanya padanan katanya dalam kosakata bahasa baku. Akan tetapi, jika dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa serumpun tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia dengan menerjemahkannya, menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing tersebut. Ciri bahasa baku akan disajikan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Kifari. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan ciri bahasa baku. Bahasa baku selalu dikaitkan dengan bahasa sekolah yang disebut dengan ragam tinggi. Ragam bahasa lazim digunakan oleh mereka yang menganggap dirinya sebagai terpelajar, hingga kaum terpelajar cenderung memiliki sifat yang lebih rumit dari bahasa yang tidak baku. Ciri-ciri bahasa baku, baik lisan maupun kata baku, digunakan dalam situasi resmi seperti surat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian. Ragam bahasa baku tidak diwarnai atau dicampuri dialek atau logat tertentu, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa baku menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Ragam baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap, mempunyai kemantapan dinamis. Artinya kaidah bahasa baku itu bersifat dan tidak berubah setiap saat. Sifat kecendikiaannya artinya perwujudan suatu bahasa yang menggunakan penalaran yang teratur dan logis. Penggunaan istilah menurut pedoman umum membentuk istilah bahasa Indonesia. Menggunakan tata bahasa menurut tata bahasa Indonesia. Contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku seperti akhirat menjadi akhirat, blanko menjadi blanko, cedera menjadi cidera, detergen menjadi deterjen, Februari menjadi Februari, ekspor menjadi ekspor, diagnosis menjadi diagnosa, desain menjadi desain, coklat menjadi coklat. Fungsi pemersatu adalah menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat.
dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat. Fungsi pemisah adalah memisahkan atau membedakan penggunaan ragam bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan yang tidak formal. Fungsi kerangka adalah akan dijadikan tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Fungsi pembawa kewibawaan adalah bahwa pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya, sebab biasanya tidak dapat dipelajari dari lingkungan keluarga atau lingkungan sehari-hari.